Bab 346. Baik. Queen setuju. Dia bertanya-tanya siapa yang akan Chuck temui. Dia sangat ingin tahu tetapi dia tidak bisa mengikutinya. Terima kasih, Presiden Miller. Kami akan makan beberapa hidangan lagi nanti, kata Chuck sambil tersenyum. Tentu, ingatlah untuk membawa uang yang cukup, dengus Queen. Chuck mengangkat bahu. Itu tidak masalah. Bahkan jika mereka mengisi sendiri, akan memakan biaya sekitar $300 untuk makan di alun-alun. Queen sebenarnya menyimpan uangnya. Ngomong-ngomong, apakah istrimu tidak ada di sini? Queen mempertimbangkan hal ini. Dia punya bisnis sendiri, jawab Chuck. Yvette sibuk berlatih akhir-akhir ini dan dia bahkan belajar seni bela diri campuran. Dia ingin melihat apakah dia bisa bertemu dengannya setelah pelatihannya nanti malam. Lagi pula, dia akan basah kuyup dengan keringat setelah sesi latihannya dan sikapnya itu sangat menggoda. Chuck sangat senang ketika dia memikirkannya. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menatap Queen. Dia punya ide buruk setelah berpikir tentang Yvette dan kaki Queen terlalu menarik saat dia duduk di sana di dalam mobil. Queen segera menyadari bahwa Chuck terdiam. Dia mendongak untuk melihat bahwa mata Chuck sedang menatap lapar di kakinya. Dia mendengus pelan, apa yang kamu lihat? Chuck merasa malu dan berbalik. Dia tidak bisa tidak menatap kakinya karena mereka memang sangat indah dan dia membayangkan hal-hal di kepalanya. Semakin dia menatap mereka, semakin banyak ide yang dia miliki. Chuck berharap dia bisa pergi dan mencari Yvette segera. Sungguh menyiksa untuk memikirkan hal ini secara tiba-tiba. Chuck dan Queen tidak berbicara selama beberapa saat dan suasana menjadi sedikit canggung. Queen juga merasa tersiksa. Apa yang Chuck pikirkan? Kenapa dia melihat kakinya? Queen merasa bahwa dia akan mendapat mimpi seperti itu lagi nanti malam. Apakah dia akan bermimpi melakukan sesuatu di dalam mobil bersama Chuck? Dia mungkin akan melakukannya. Lagi pula, sehari sebelum kemarin, dia bermimpi tentang Chuck menariknya ke toilet dan memaksanya untuk. Baiklah, Presiden Miller, mohon tunggu sebentar, kata Chuck. Oke, nada suaranya sedikit lebih lembut dan dia tidak marah. Chuck masuk lift sambil tersenyum sementara Queen mengangkat jendela mobil. Dia menutup matanya yang indah dan segera membukanya lagi. Dia menghela nafas dan berpikir, apa yang sedang terjadi dalam pikiranku? Apakah dia lajang terlalu lama? Mengapa dia memikirkan hal-hal itu baru-baru ini? Queen tidak ingin memikirkannya lagi, jadi dia memutuskan untuk memeriksa ponselnya. Dia akan memberikannya makanan nanti dan dia harus dalam suasana hati yang lebih baik dari ini. Kakak, itu dia, Aaron mendengus sambil menunjuk Chuck, yang berjalan masuk dari pintu. Patricia terkejut saat menatapnya. Apakah dia berpakaian dengan cara yang begitu sederhana? Rambutnya panjang dan dia mengenakan pakaian yang sangat kasual. Patricia membayangkan Chuck menjadi orang yang mengenakan pakaian bermerek dari ujung kepala sampai ujung kaki dengan jam tangan jutaan dolar di pergelangan tangannya. Dia tidak berharap dia terlihat begitu biasa. Kakak, mengapa kamu tidak mengatakan apa-apa? Aaron memperhatikan bahwa Patricia sedikit terkejut. Patricia kembali sadar. Setelah itu, dia berdiri dan mengulurkan tangannya yang indah untuk menyapa Chuck, senang bertemu denganmu. Chuck melihatnya begitu dia masuk dan menemukan bahwa dia memang cantik. Ada sedikit kemiripan antara dia dan Aaron, terutama aura menyendiri di sekelilingnya. Sosoknya sebagus Queen, terutama kakinya, yang sempurna di luar imajinasi. Chuck tidak menyangka Aaron memiliki saudara perempuan yang begitu cantik. Chuck tidak senang saat melihat wajah muram Aaron. Lagi pula, tidak ada artinya bersaing dengan generasi kedua yang begitu bodoh dan kaya. Tampaknya saudara perempuan Harun yang cantik inilah yang memaksa Harun untuk datang. Jika tidak, Aaron pasti akan menghabiskan uangnya di tempat lain dan itulah yang diharapkan Chuck. Chuck ingin Aaron melakukan itu agar dia bisa mulai berurusan dengannya. Namun, dia tidak berharap saudara perempuan cantik ini menjadi sangat pintar. Apakah dia akan mengembalikan uang begitu saja sebelum dia bisa melakukan sesuatu? Senang bertemu denganmu, sapa Chuck saat dia mengulurkan tangan untuk menjabat tangannya. Setelah itu, mereka berdua duduk. Tuan Cannon, apakah Anda ingin minum sesuatu? Patricia menawarkan dengan sopan. Karakter Chuck membuatnya waspada. Dia 40% yakin bahwa jika dia tidak mengembalikan uang itu, Chuck pasti akan memiliki kemampuan untuk mengambil $5 miliar atau bahkan lebih dari keluarga Dawson. Itu karena Chuck telah membalikan kesannya tentang generasi kedua yang super kaya. Masa depan orang seperti dia benar-benar tidak terbatas? Tidak perlu. Mengapa kamu memintaku untuk datang? Tanya Chuck. Bahkan, dia sudah memikirkan makannya dengan Queen nanti. Ya, kakakku telah melakukan sesuatu hari ini. Saya pikir itu mungkin telah merusak hubungan antara Anda dan dia, jadi saya pikir Aaron harus melakukan sesuatu untuk mengimbanginya, jawab Patricia dan berbalik untuk menatap Aaron, yang ekspresinya biru. Kakak, bisik Aaron dengan nada genit dalam suaranya. Mata Patricia langsung menyipit dan Aaron menggigil. Dia tidak berani menunda lagi dan buru-buru mengeluarkan kartu itu. Ini $2,5 miliar Tuan Cannon. Tolong simpan itu, Tuan Cannon.
Adapun ini adalah hadiah kecil saya sebagai saudara perempuan Eren, Patricia berbicara dan mengeluarkan kartu lain. Itu tidak banyak, hanya 5 juta dolar di dalamnya. Chuck terkejut. Eren adalah orang yang bodoh, tetapi bagaimana dia bisa memiliki saudara perempuan yang begitu perhatian? Nada dan sikapnya begitu baik sehingga Chuck tidak tahu bagaimana harus menanggapinya. Kakak, apa yang kamu lakukan? Mengapa kamu memberinya uang? Saya dipukuli olehnya. Kakak, kamu. Eren sangat marah. Mengapa Patricia melakukan ini? Apa hebatnya Chuck? Apakah itu layak? Eren ingat bagaimana dia dipukuli dengan parah sebelumnya hari itu dan semakin dia memikirkannya, semakin marah dia. Jika saudara perempuannya yang keras tidak ada, Eren pasti akan meledak. Diam! Patricia memerintahkan dengan keras. Eren dengan cepat menutup mulutnya. Dia telah dipukuli oleh Patricia sejak dia masih kecil dan dia tidak berani berbicara kembali padanya. Melihat ini, Chuck tersenyum tipis. Dia tidak menganggap serius kompensasi Patricia. Dia mengambil kartu itu sebelum berdiri dan berkata, "Oke, masalahnya sudah selesai. Tuan Cannon, harap tunggu." Patricia juga berdiri dan memanggilnya, "Tunggu, ada juga ini." Setelah itu, Patricia mengeluarkan kartu lain. Kali ini 10 juta dolar. Chuck meliriknya dan mengangkat bahu ketika dia berkata, "Karena kamu sudah mengatakan itu, kamu adalah saudara perempuanku, mengapa aku menginginkan uangmu? Beraninya kau memanggilnya adikmu?" Eren membentak saat dia marah. Tidak ada yang bisa memanggilnya seperti itu kecuali dirinya sendiri. Eren, diam. Suara Patricia menjadi dingin seketika. Oke, gumam Eren sambil menundukkan kepalanya dengan sedih seperti balon yang kempes. Tuan Cannon, tolong jangan pedulikan saudaraku. Dia masih muda, kata Patricia kepada Chuck. Tidak apa-apa. Mari kita taruh di masa lalu, kata Chuck. Dia tidak mengambil kartu kali ini. Dia berbalik untuk pergi dan pergi ke tempat parkir untuk membawa Queen makan. Ekspresi Patricia berubah dingin dan dia memperingatkan dengan singkat, "Eren, mulai hari ini, jika kamu berani memprovokasi dia, aku akan menghabisimu. Apakah kamu mengerti?" Reaksi Chuck terlalu tenang. Patricia telah menjadi presiden perusahaannya begitu lama dan dalam waktu singkat setelah dia berhubungan dengan Chuck, dia merasa seperti dia adalah seorang raja bisnis. "Ya," jawab Harun. Namun, bagaimana Eren bisa setuju? Dia sudah punya ide. Uang itu dikembalikan tetapi dia dipukuli dengan sia-sia. Dia tidak tahan. Kakak, apakah kamu akan kembali sekarang? Apakah kamu tidak sibuk dengan perusahaan? Dia bertanya karena dia ingin dia pergi dengan cepat. Aku tidak sibuk. Tidak mudah bagiku untuk keluar seperti ini. Ayo makan di lantai atas, kata Patricia. Dia membayar tagihan dan mereka meninggalkan kafe. Kak, kenapa kita makan di sini? Makanan enak apa yang bisa ada di alun-alun ini? Aku akan membawamu ke tempat lain untuk makan. Aku dengar ada hotel bernama Hotel Luna, yang terkenal dengan makanannya yang enak. Ayo makan di sana, Eren menjilatnya. Dia ingin meminta uang dari saudara perempuannya. Lagi pula, dia telah menghabiskan setengah dari uang ibunya sebelum dia bisa membeli mobil sport. Ayo makan di sini saja, Patricia tidak goyah dan dia berjalan dengan kaki panjangnya, menuju ke atas. Eren tidak punya pilihan selain mengikutinya, memanggil, "Kakak, kakak." Patricia mendengus, "Berhenti memanggilku seperti itu atau aku akan kehilangan selera makan. Katakan, restoran mana yang ingin kamu makan?" Eren tahu bahwa dia tidak punya pilihan selain makan di sini. Karena itu, dia melihat sekeliling dan melihat restoran yang baru dibuka. Ya, itu adalah restoran Zelda. Itu mulai beroperasi pada hari ini tetapi dia belum memberitahu Chuck. "Kakak, ayo makan di sana," saran Eren. "Baiklah," Patricia setuju. "Kakak, ini hadiahmu," kata Harun cepat. "Oke, ayo pergi," jawab Patricia singkat. Mereka berdua masuk dan pelayan segera menyambut mereka. Patricia masuk dan merasa bahwa restoran itu tidak buruk. Dekorasi restoran sangat rencana dan istimewa. Akan ada hal-hal yang semakin istimewa di alun-alun ini. Mengapa ada orang yang khawatir tentang alun-alun tidak berjalan dengan baik? Eren, Anda harus belajar dari Mr. Cannon. Dia sangat baik dalam manajemen, kata Patricia. Siapa yang mau belajar darinya? Dia bukan siapa-siapa, gumam Eren pada dirinya sendiri. Dia berpikir tentang meminta seseorang untuk memukul Chuck nanti. Chuck tidak akan tahu siapa yang memukulinya jika mereka memasukkan kepalanya ke dalam tas. Patricia tidak berdaya. Dia tidak bisa berbuat apa-apa tentang saudaranya ini. Sementara itu, Chuck dan Queen sudah naik ke alun-alun. Queen menyadari bahwa restoran Zelda telah dibuka dan dia datang dengan sebuah ide, mengatakan, "Ayo makan di restoran pacarmu." "Pacar perempuan?" Chuck mengulangi dengan bingung. Dia menoleh ke arah di mana Queen melihat dan dia menyadari bahwa restoran Zelda baru saja dibuka. Mengapa Zelda tidak memberitahunya? "Ayo pergi." "Apakah kamu takut pada pacarmu?" Queen mencibir. Dia tidak cocok dengan Zelda.
Awalnya, dia ingin makan ringan dan berpikir untuk pergi ke restoran sebelumnya karena makanan di sana sesuai dengan keinginannya. Namun, ketika Queen menyadari bahwa restoran Zelda diluncurkan, dia ingin tahu ekspresi seperti apa yang akan dimiliki Zelda jika dia dan Chuck makan di sana. Bagaimanapun, Queen dapat melihat bahwa sesuatu pasti telah terjadi antara Zelda dan Chuck. Dia ingin melihat ekspresi marah Zelda dan itu akan sangat menarik untuk dilihat. Apa yang aku takutkan? Chuck mengangkat bahu. Namun demikian, dia belum bertemu Zelda selama beberapa hari terakhir. Dia pasti sangat sibuk, jadi akan sangat bagus untuk memeriksanya. Setelah itu, pelayan langsung menyambut mereka saat mereka berdua masuk. Apakah Anda punya reservasi? Tanya pelayan itu dengan sopan. Tidak, jawab Chuck. Kalau begitu, hanya ada beberapa kursi yang tersisa, kata pelayan itu. Chuck bergumam, tentu, ini hanya makanan. Silakan ikuti saya. Pelayan mulai memimpin jalan. Chuck berbalik untuk bertanya kepada Queen, Presiden Miller, apakah Anda keberatan duduk di kursi pasangan bersama saya? Bagaimanapun juga, Queen masih merasa jijik dengannya dan Chuck sangat mengetahuinya. Queen hanya mendengus. Kemudian, Chuck duduk bersamanya dengan acuh tak acuh. Mereka berdua memesan beberapa hidangan dan steak. Chuck bertanya kepada pelayan di mana pemiliknya berada dan pelayan itu mengatakan bahwa dia ada di dalam. Chuck ingin masuk dan berbicara dengan Zelda. Aku akan pergi ke kamar mandi, kata Chuck dan dia berdiri untuk pergi. Queen marah dan berpikir dalam hati, kamar mandi, astaga. Kamu akan melihat Zelda, kan? Oh, kebetulan sekali. Apakah mereka benar-benar saling mengenal? Dan mereka adalah pasangan? Patricia tiba-tiba berkata. Dia sedikit terkejut. Dia sebelumnya duduk dengan Aaron dan dia tidak melihat Queen beberapa waktu yang lalu, jadi dia mengira Queen telah pergi. Namun, Patricia tidak berharap melihatnya makan bersama di sini bersama Chuck. Tanya Harun. Ketika Aaron melihat mereka, dia langsung kesal dan bahkan sedikit iri. Dia berpikir, bagaimana orang ini bisa seberuntung itu? Dia tidak hanya memiliki karyawan yang cantik seperti Yolanda, tetapi dia juga menikmati makan dengan wanita cantik seperti Queen. Kakak, bukankah kamu mengatakan bahwa Queen tidak menyukai seseorang yang lebih muda darinya? Aaron bertanya ketika dia merasa menyesal. Jika Patricia tidak memberitahunya, dia akan pergi untuk meminta nomor telepon Queen. Dengan penampilannya yang tampan, berapa banyak wanita yang bisa menolaknya? Dia mengejek, bagaimana saya tahu? Itu yang saya dengar, tapi saya tidak menyangka. Patricia sedikit penasaran. Bagaimana Chuck bisa mendapatkan wanita seperti Queen? Sungguh mengejutkan bahwa Queen bersedia mengubah preferensinya. Kakak, aku bilang, kamu tidak bisa menemukan pacar yang lebih muda darimu. Aaron mengingatkannya. Dia tahu standar adiknya. Ya, tidak akan, Patricia mengangguk dan mulai memakan steaknya. Chuck bertanya kepada pelayan tentang keberadaan Zelda dan segera pergi ke kantor. Zelda ada di dalam. Chuck tidak mengetuk pintu dan langsung membukanya untuk masuk. Namun, dia menabrak seseorang ketika dia membuka pintu dan itu adalah Zelda. Dia terkejut dan tersandung ke belakang. Chuck segera mengulurkan tangan untuk memeluknya dan dia mendarat di lengannya, di dadanya. Bab 347. Zelda menabrak pelukan Chuck dan dia langsung merona. Dia sibuk dengan pekerjaannya sekarang dan tidak pernah membayangkan bahwa Chuck akan tiba-tiba muncul. Dan dia bahkan telah memasuki kantornya. Chuck memeluknya sebentar. Zelda tersipu dan dia bingung, jadi dia hanya bisa membiarkan Chuck memeluknya seperti itu. Chuck tercengang karena Zelda sangat cantik. Dia telah merias wajah dan mengenakan setelan profesional standar, yang menggambarkan sosoknya yang sempurna. Chuck memeluknya dan, tentu saja, dia bisa merasakannya. Dengan mencicit, pintu menutup sendiri. Mereka sendirian di kantor dan suasana aneh di dalamnya begitu halus sehingga Chuck tiba-tiba teringat 2 kali dia melakukannya dengan Zelda. Ceka, kamu kenapa? Zelda bertanya dengan wajah merah. Dia ingin memberitahu Chuck bahwa restorannya akan diluncurkan pada hari ini, tetapi dia tahu bahwa Chuck sudah kembali kuliah dan dia mungkin sibuk. Kalau tidak, dia mungkin menemani VT, jadi bagaimana dia bisa punya waktu untuk datang dan mendukungnya? Oleh karena itu, dia tidak menelepon Chuck. Chuck, panggil Zelda ketika dia merasakan sesuatu menusuknya dan wajahnya menjadi lebih merah. Dia mengulurkan tangan untuk mengunci pintu kantor dan berbisik di telinga Chuck, apakah kamu memikirkan sesuatu? Faktanya, dalam situasi ini, Zelda juga mengingat 2 kali lainnya dengan Chuck. Chuck merasa malu. Dia benar-benar tidak punya pilihan karena suasananya terlalu menyesatkan. Bagi pria, beberapa wanita tak terlupakan selama sisa hidup mereka. Dan bagi Chuck, Zelda adalah wanita itu. Dia benar-benar membuat Chuck merasakan sesuatu yang tak terlukiskan. Saat itu, Zelda telah melakukan sesuatu yang belum pernah dilakukan VT yang telah bersama Chuck sejak kecil. Chuck tentu tidak bisa melupakannya. Suasana menjadi semakin tegang.
Karena itu, Chuck dengan cepat melepaskan pinggangnya dan menghentikan pikirannya dari mengembara. Zelda menatap Chuck dengan matanya yang indah dan tidak marah. Datang dan temui aku di sini lain kali, kalian selalu suka di sini, kata Zelda. Chuck sangat malu sehingga dia tidak tahu bagaimana harus bereaksi. Itu memang tempat di mana fantasi selalu terjadi. Lupakan saja, mungkin dia harus bertanya pada Zelda bagaimana perasaannya hari ini. Tidak ada masalah dengan bisnis ini karena restoran sudah terisi penuh segera setelah dibuka. Bagaimanapun, Zelda telah membuka banyak restoran berantai, jadi ada banyak pelanggan tetap dan banyak yang akan datang untuk mendukungnya hanya dengan beberapa panggilan telepon. Aku baik-baik saja, Zelda terdengar sedikit lelah ketika dia menjawab. Dia tidak bisa tidur nyenyak selama beberapa hari terakhir. Chuck mengira Zelda pasti lelah, jadi dia menyeretnya untuk membiarkannya duduk. Apa yang sedang kamu lakukan? Zelda tersipu. Chuck tidak akan melakukan apapun padanya, tetapi mengapa dia menariknya untuk duduk? Setelah itu, Zelda bisa merasakan Chuck memijat bahunya. Dia terkikik menggoda, sangat profesional. Chuck merasa malu dengan hubungannya yang berakhir dengan Zelda. Pada awalnya, Chuck ingin menjadi mitra Zelda tetapi sekarang, itu tidak akan terjadi. Apa yang sedang dilakukan Yvette akhir-akhir ini? Aku belum pernah melihatnya, Zelda bertanya dengan santai. Zelda masih ingat tamparan yang diberikan Yvette dengan sangat jelas. Dia punya urusan sendiri untuk diurus, jawab Chuck dan berhenti memijat. Zelda menoleh ke arahnya dan berkata, ayo, pijatanmu jauh lebih baik daripada pijatan buta, kamu. Zelda tersipu dan berhenti berbicara. Dia tiba-tiba tahu mengapa Chuck berhenti dan dia senang dan kecewa pada saat yang sama. Dia kemudian menghela nafas dan berdiri, berkata, apakah kamu datang menemui saya hanya untuk membicarakan hal ini? Apalagi yang bisa aku bicarakan denganmu? Chuck berusaha menutupi dengan canggung. Zelda tersenyum sedikit dan berkata, kamu tidak perlu menyembunyikan apapun di depanku. Anda dapat bertanya kepada saya tentang hal-hal lain. Chuck tidak punya pertanyaan lain, tetapi suasananya menjadi semakin ambigu. Chuck khawatir dia akan melakukan sesuatu yang tidak bisa dia kendalikan. Dia menahan diri dan menjawab, aku. Buk. Berdebar. Tiba-tiba ada ketukan di pintu di luar dan sebuah suara menginterupsi mereka, hei, steaknya sudah disajikan. Kamu bisa keluar dan memakannya sekarang. Itu suara Queen. Zelda mengerutkan kening. Dia berbalik untuk melihat ke pintu sebelum menatap Chuck dan bertanya, apakah kamu ikut dengannya? Ya, Chuck mengangguk. Dia tidak menyangka Queen akan datang mencarinya. Namun, itu bisa dimengerti, Queen dan Zelda tidak berhubungan baik. Bagaimana dia bisa melepaskan kesempatan ini untuk membuat Zelda marah? Chuck, kau tidak ada hubungannya dengan dia, kan? Zelda menyelidiki. Tidak banyak. Tidak banyak, kami hanya berencana. Dia bahkan menamparnya saat itu. Dia tidak berpikir bahwa ada sesuatu di antara mereka. Lagi pula, Zelda jelas tahu karakter Queen dan dia tidak suka pria yang lebih muda darinya. Belum lagi Chuck 10 tahun lebih muda darinya, jadi bagaimana mungkin Queen menyukainya? Tidak banyak, kami hanya berencana untuk bermitra untuk sebuah proyek, Chuck mengangkat bahu sambil menjawab dengan lembut. Itu benar-benar tidak ada. Kecuali ketika dia pergi ke Floryland tempo hari dan menarik Queen ke kamar dan menciumnya. Tapi tidak ada hal lain yang terjadi. Dia bahkan menamparnya saat itu. Dan itu adalah tamparan yang berat. Chuck masih bisa mengingat dengan jelas bahwa separuh wajahnya mati rasa saat itu. Zelda bersenandung, mitra? Oke. Dia kemudian berjalan ke pintu dan membukanya. Queen terkejut saat melihat Zelda terlihat tenang. Sepertinya mereka berdua tidak melakukan apa-apa di kantor barusan. Kedua wanita itu saling menatap dengan intens. Queen tidak bisa menahannya. Alasan utama dia datang ke restoran adalah untuk mengganggu Zelda. Namun, Zelda tidak hanya tidak terprovokasi, tetapi Queen juga menjadi orang pertama yang merasa kesal. Terima kasih telah datang untuk mendukung saya, kata Zelda. Bukan apa-apa, aku hanya ingin makan sesuatu yang murah. Aku melihat tempat ini dan aku menemukan bahwa restoranmu relatif mewah, jadi aku datang, jawab Queen dengan ekspresi kosong. Chuck terkejut dengan kata-kata Queen. Dia tidak mengharapkan dia untuk bicara seperti ini. Lagi pula, restoran Zelda cukup mewah, kan? Selamat makan, jawab Zelda sambil tersenyum. Dia tidak marah ketika dia melanjutkan, Chuck, kamu bisa makan dulu. Chuck merasa perlu untuk memisahkan mereka berdua, jadi dia keluar dan berkata, Presiden Miller, ayo makan. Queen mendengus pelan, berbalik dan menggiring kakinya yang panjang kembali ke tempat duduknya. Chuck berbalik dan mengacungkan jempol ke bawah kepada Zelda. Zelda tersipu dan berkata, bukankah kamu membawanya ke sini? Apakah kamu sengaja membawanya ke sini untuk menggangguku meskipun kamu tahu bahwa aku memiliki hubungan yang buruk dengannya? Chuck buru-buru meminta maaf. Itu bukan idenya.
Queen-lah yang membawanya ke sini. Maaf, Suster Zelda. Chuck tidak bisa berbuat apa-apa. Ya, kamu tidak perlu meminta maaf. Pergi dan duduk. Aku akan memasak untukmu, kata Zelda. Apakah kamu akan memasak untukku? Tanya Chuck. Dia belum pernah mencicipi masakan Zelda. Bagaimanapun, dia adalah pemilik restoran. Keterampilan memasaknya pasti bagus, kan? Zelda mengangguk, ya, apa yang ingin kamu makan? Dia sudah lama tidak memasak. Sekarang, dia akan membuat sesuatu karena Queen ada di sana. Aku baik-baik saja dengan apapun, jawab Chuck karena dia tidak terlalu peduli. Apapun. Zelda tersenyum dan berkata, oke, duduklah. Aku akan mengirimkannya kepadamu setelah aku selesai. Baik. Chuck mengangkat bahu dan pergi keluar sementara Zelda pergi ke dapur. Koki terkejut mengapa bos tampak seperti dia akan memasak secara pribadi untuk seseorang. Siapa pelanggan yang beruntung itu? Bagaimana dia mendapatkan perlakuan khusus seperti itu? Chuck duduk di seberang Queen dan memanggil Presiden Miller. Jangan bicara padaku, bentak Queen dan memakan makanannya. Chuck juga lapar, jadi dia mulai menggali. Setelah beberapa saat, Queen mengerutkan kening karena dia mencium aroma. Segera, dia mendongak dan melihat Zelda membawa makanan sendiri. Apakah dia membuatnya untuk Chuck secara pribadi? Nikmatilah, Zelda meletakkan piring dan tersenyum pada Chuck. Kemudian, dia berbalik dan pergi dengan gembira, meninggalkan Chuck menatap punggungnya yang cantik dengan setelan jasnya. Hei, apa yang kamu lihat? Queen menggeram saat dia marah. Apakah punggungnya tidak seindah punggung Zelda? Dia melakukan squat setiap hari dan merawat tubuhnya. Dia yakin bahwa dia pasti lebih tampan daripada Zelda. Chuck dengan malu-malu menarik pandangannya. Punggung mereka benar-benar berbeda dan Chuck tidak tahu siapa yang lebih baik. Ketika Zelda mendengar kata-kata Queen, senyum di wajahnya semakin terlihat. Dia merasa senang bahwa Chuck masih menganggapnya menarik. Makan ini, Chuck memberikan Queen makanan. Mata indah Queen melebar dan dia meletakkan peralatan makannya. Aku tidak mau makan lagi. Aku sangat tidak puas dengan makanan hari ini. Chuck kehilangan kata-kata. Makanannya enak. Belum lagi Zelda yang memasaknya sendiri, jadi Chuck sangat menikmatinya. Chuck segera menghabiskan makanannya setelah melihat bahwa Queen marah dan berkata, Presiden Miller, saya sudah selesai. Jadi kau mengusirku, ya? Kata Queen dengan marah. Kata-kata Chuck terdengar seperti dia ingin menyingkirkannya agar dia bisa melakukan sesuatu dengan Zelda. Apalagi yang bisa mereka lakukan di kantor? Semakin Queen memikirkannya, semakin marah dia. Dia merasa harus melakukan sesuatu. Bab 348. Tidak usah buru-buru. Queen berkata dengan nada terpotong. Dia tahu bahwa Chuck pasti akan tinggal di alun-alun. Bagaimanapun, alun-alun itu miliknya dan dia tidak bisa memaksa Chuck pergi. Dia tidak punya alasan untuk melakukannya. Dia punya ide barusan tapi dia masih mempertimbangkan apakah dia harus melakukannya dan apakah dia bisa melakukannya. Jangan terburu-buru, Presiden Miller. Silakan duduk sebentar lagi, jawab Chuck. Dia tahu bahwa dia sedang bekerja sama dengan Queen dalam sebuah proyek sekarang, jadi dia tidak bisa sering membuatnya marah. Tidak apa-apa. Aku kesal dengan makanannya, kata Queen dan berdiri untuk pergi. Chuck tidak punya pilihan selain mengejarnya. Namun, dia ingat bahwa dia belum membayar makanannya, jadi dia menyuruh Queen untuk menunggunya. Chuck pergi ke meja depan untuk membayar tagihan tetapi kecantikan di sana menggelengkan kepalanya sambil tersenyum dan berkata, Tuan, Anda tidak perlu membayar. Bos kami telah memberitahu kami bahwa Anda tidak perlu membayar apapun. Ketika Anda berkunjung di masa depan. Bos kami berharap Anda bisa datang ke sini setiap hari. Mendengar ini, Chuck tidak terlalu terkejut. Dia tahu bahwa Zelda pasti akan melakukan ini. Namun, Chuck merasa bahwa dia harus membayar makanannya sendiri. Oleh karena itu, dia ingin mentransfer uang dan saat itulah Zelda keluar. Kenapa kamu begitu pendiam di sekitarku? Zelda bertanya. Saudari Zelda. Kata Chuck tak berdaya. Mata kecantikan di meja depan menjadi cerah. Apakah pria ini saudara bos? Namun, mengapa mereka terlihat sangat cocok? Kamu tidak harus begitu sopan. Datanglah ke sini besok dan aku akan memasak untukmu. Apa yang ingin kamu makan? Zelda berbicara sambil tersenyum tipis. Keindahan di meja depan terkejut. Apakah bosnya akan memasak untuk pria itu secara pribadi? Apakah bosnya mengejar orang ini? Pria itu pasti sangat beruntung sehingga dia bisa membuat bosnya mengejarnya. Kurasa aku tidak akan berada di sini besok. Chuck tidak bisa menjamin bahwa dia akan datang. Lagi pula, pada saat itu, Betty seharusnya sudah menyelesaikan penyelidikan yang dia minta. Chuck harus mempersiapkan diri dengan baik untuk itu. Tidak apa-apa. Pokoknya, kapanpun kamu datang, aku akan memasak untukmu, lanjut Zelda sambil tersenyum. Baiklah, jawab Chuck dan dia pergi.
Zelda kemudian menginstruksikan karyawan itu, ingat pria ini, selama dia datang, Anda harus menelepon saya tidak peduli jam berapa sekarang. Dia punya banyak restoran dan dia tidak bisa duduk di cabang ini setiap hari. Dia hanya bisa tinggal di sini selama 10 hari berturut-turut tetapi dia harus pergi ke restoran lain, atau mencari tempat baru untuk membuka toko baru. Namun, bagaimanapun juga, dia pasti akan memasak untuk Chuck jika Chuck mampir. Hal-hal yang ada di pikirannya begitu sederhana sehingga dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas pada dirinya sendiri. Akankah ada hasil antara dia dan Chuck? Dia tidak berharap untuk menikahi Chuck tetapi dia hanya merasa bahwa akan menyenangkan jika dia bisa memiliki anak dengannya sehingga dia akan memiliki pendamping di masa depan. Dimengerti, wanita cantik di meja depan itu menurut dan mengingat wajah Chuck. Bagaimanapun, dia dipindahkan dari restoran lain dan telah bersama Zelda selama beberapa waktu sekarang. Namun, ini adalah pertama kalinya Zelda begitu memperhatikan seorang pria. Zelda pasti sangat menyukai pria ini. Setelah itu, Zelda berbalik dan kembali ke kantor. Tiba-tiba, ponselnya berdering. Dia mengeluarkannya untuk melihat dan menemukan bahwa itu adalah ibunya. Pelipisnya mulai berdenyut-denyut, mengira ibunya pasti menelepon untuk menanyakan kapan dia akan pulang. Bu, Zelda tak berdaya saat menjawab panggilan itu. Sudah lama. Kenapa kamu tidak membawa pacarmu pulang? Suara ibunya terdengar dari ujung sana. Saya tidak punya waktu, Bu, saya baru saja meluncurkan toko baru di sini, jawab Zelda jujur. Dia merasa bahwa Chuck juga sibuk. Dia malu membiarkannya mengikutinya pulang lagi karena dia telah menghabiskan banyak uang untuk kunjungan sebelumnya. Kenapa kamu tidak memberitahuku tentang peluncuran toko? Apakah Chuck di sisimu? Minta dia untuk menjawab telepon, kata ibunya. Bu, dia punya urusan sendiri, jawab Zelda. Apa? Dia bahkan tidak ada bersamamu saat kamu membuka toko baru? Apakah kalian berdua bertengkar? Biar ku beritahu, Chuck anak yang baik. Kamu tidak bisa putus dengannya, ibunya mengomel. Bukan itu masalahnya. Zelda segera membantah saat dia menoleh dan melihat keluar. Chuck sudah pergi. Dia menghela nafas. Ini bukan sesuatu yang bisa dia lakukan. Kau mengacaukannya, bukan? Aaron tersenyum sambil mengejek. Dia telah melihat pemandangan itu dengan jelas. Dia melihat Queen, yang ingin dia pegang, pergi dengan marah. Dia pasti tidak menyukai Chuck, jadi dia pergi. Jika Aaron mengambil inisiatif, dia yakin hasilnya akan berbeda. Dia berpengalaman dan selama seorang wanita setuju untuk keluar untuk makan malam bersamanya, dia pasti akan berada dalam genggamannya. Mereka pasti akan tidur bersama di malam hari. Chuck kaya tetapi dia tidak memiliki kemampuan. Aaron tidak percaya dia telah membuat marah seorang wanita. Makanlah makananmu. Mengapa kamu melihat orang lain? Patricia berkata dengan tajam. Setelah itu, Aaron tidak senang tetapi dia tidak berani berbicara kembali. Dia menghabiskan makanan dengan patuh dan mereka pergi setelah Patricia membayar tagihan. Aaron bertanya apakah dia akan kembali dan Patricia mengangguk. Aaron, izinkan saya mengingatkan Anda sekali lagi. Jangan memprovokasi orang itu lagi. Jika Anda tidak mendengarkan saya akan berurusan dengan Anda ketika Anda kembali ke rumah. Apakah Anda mengerti? Patricia memperingatkan. Aku tahu, jawab Aaron sedih. Setelah itu, Harun pergi. Patricia memutuskan untuk melihat-lihat di alun-alun sebelum dia mengemudikan mobilnya keluar dari tempat parkir. Segera, dia melihat bahwa Chuck sedang menunggu di pinggir jalan. Patricia ragu-ragu dan kemudian melaju. Dia menurunkan jendelanya dan bertanya, Tuan Cannon, kemana Anda pergi? Saya bisa memberi Anda tumpangan. Patricia sangat terkejut mengetahui bahwa Chuck tidak memiliki mobil untuk dikendarai. Baiklah, jawab Chuck. Dia baru saja mengatakan beberapa patah kata kepada Queen sekarang, tetapi dia tidak menanggapinya. Dia kemudian menawarkan permintaan maaf padanya tetapi dia menolaknya. Setelah itu, Queen pergi dengan marah. Chuck berpikir bahwa Queen baru saja bertingkah seperti anak manja, terutama saat dia sedang marah. Karena itu, Chuck mau tidak mau memiliki keinginan untuk melakukan sesuatu yang nakal padanya di dalam mobil. Untungnya, Chuck mampu mengendalikan dirinya. Chuck membuka pintu mobil Patricia dan masuk. Dia akan mencari Vete tapi dia tidak membalas pesannya. Dia berpikir bahwa dia harus belajar seni bela diri campuran, jadi tidak ada yang bisa dia lakukan bahkan jika dia pergi mencarinya sekarang. Karenanya, Chuck hanya bisa kembali ke hotel ibunya. Chuck memberitahu Patricia bahwa dia akan pergi ke Hotel Luna. Mendengar itu, Patricia mengangguk dan mengikuti navigasi ke hotel. Setelah beberapa saat, mereka sampai di hotel dan Chuck berterima kasih kepada Patricia setelah turun dari mobil. Sama-sama, Mr. Cannon. Hotel siapa ini? Patricia bertanya. Dia tahu bahwa Hotel Luna melebihi bintang 5 dan nilainya setidaknya $4 miliar. Ya, ini hotel temanku, jawab Chuck. Dia tidak mengatakan bahwa itu milik ibunya. Temanmu? Tuan Cannon, ini hotelmu, kan?
Patricia bertanya dengan ragu. Dia bertekad bahwa firasatnya benar dan dia harus membayar kembali uang itu. Jika tidak, masalah besar mungkin akan terjadi cepat atau lambat. Tidak. Chuck juga tidak berbohong. Itu bukan miliknya karena itu milik ibunya. Namun, saat Chuck mengatakan ini, sebuah suara memanggilnya, Tuan Muda. Mata indah Patricia tertarik oleh suara itu dan dia berbalik untuk melihat seorang wanita berjalan mendekat. Itu adalah Betty. Dilihat dari pakaiannya, dia seharusnya menjadi manajer hotel dan dia memanggil Chuck sebagai Tuan Muda. Jadi, Patricia benar-benar yakin bahwa hotel itu benar-benar miliknya. Hotel ini benar-benar bukan milikku. Itu milik ibuku, Chuck hanya bisa mengakuinya. Namun, Betty sepertinya baru saja kembali pada saat seperti ini. Jika dia melakukannya, Chuck percaya seharusnya ada berita tentang sepupunya. Yah, Mr. Cannon pandai bersembunyi, kata Patricia penuh arti. Dia kagum pada kenyataan bahwa ibu Chuck memiliki hotel yang begitu menonjol dan ini mungkin masih merupakan puncak gunung es. Latar belakang Chuck memang kuat. Chuck terbatuk dan berterima kasih padanya. Patricia menjawab, sama-sama. Aku akan pergi sekarang. Aku benar-benar minta maaf atas apa yang dilakukan kakakku. Tidak apa-apa, Chuck mengibaskannya. Patricia kemudian pergi dengan tenang. Aaron tidak akan melakukan apapun untuk menyinggung Chuck lagi, bukan? Tuan Muda, ada berita tentang sepupu Anda, kata Betty. Oke. Betty, ayo kembali ke kamar dan membicarakannya, kata Chuck. Dia harus berhati-hati karena sepupunya sudah mulai bergerak padanya. Baik. Betty mengikuti Chuck ke atas dan kembali ke kamar. Setelah itu, Chuck duduk dan Betty mulai melapor kepadanya. Di sisi lain Central City, Willa merasa kesepian di villa karena dia sendirian di gedung yang luas. Kenapa Chucky belum juga menemuiku? Willa bertanya-tanya dengan keras karena dia sedikit kecewa dan merasa bahwa dia tidak tertarik untuk melakukan hal lain. Sebenarnya, dia sangat bosan dan ingin jalan-jalan, tetapi tidak ada yang menemaninya. Dia kembali ke kamarnya dan mengeluarkan topeng kucing. Dia tersenyum memikirkan ciuman yang dia bagikan dengan Chuck. Willa menatap topeng itu sebentar dan dia terjebak dalam dilema. Saat ini, Chuck pasti sedang tidur, jadi aku tidak bisa memanggilnya. Kalau begitu, lebih baik aku pergi dan mencarinya. Lagi pula, dia sudah mulai sekolah dan sepertinya akan ada upacara pembukaan, jadi... Dia pikir. Willa mengingat sesuatu dan mengemasi barang-barangnya sambil tersenyum. Setelah itu, dia keluar dan pergi ke bandara pribadinya. Chucky, aku akan mengunjungimu.